Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi teori akuntansi, yaitu mengenai ekuitas. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Dewi Anggraini dengan akhiran NIM 414, Amelia Permata dengan akhiran NIM 415, Uswatun Hasanah dengan akhiran NIM 426, dan Zakia Salsabila dengan akhiran NIM 429, Satifah Thayyibah dengan akhiran NIM 431, serta Aurelia Kusnul Nur Azizah dengan akhiran NIM 464. Sekian perkenalan dari anggota kelompok kami. Selanjutnya akan memasuki pemaparan materi oleh rekan saya. Untuk rekan saya persilakan. Yang pertama yaitu pengertian dari ekuitas. Di dalam ilmu akuntansi, pengertian ekuitas adalah selisih nilai aset dan liabilitas. Ekuitas juga bisa disebut dengan hak residual yang dimiliki dari aset perusahaan, tetapi dikurangi dengan liabilitas terlebih dahulu. Liabilitas sendiri adalah hutang yang harus dilunasi pada masa depan dan layanan yang dilakukan di masa akan datang pada pihak lain. Secara sederhana, pengertian ekuitas adalah besarnya hak maupun kepentingan dari pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Perbedaan ekuitas dan kewajiban. Menurut Godfrey, Hodgson, dan Holmes pada tahun 1997, membedakan berdasarkan 3 kriteria utama, yaitu yang pertama, hak-hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Pada kewajiban, pihak kreditur memiliki hak atas aset perusahaan sebelum pemegang ekuitas saat perusahaan dilikuidasi. Pada ekuitas, pemegang ekuitas adalah pihak terakhir yang menerima klaim setelah semua kewajiban dilunasi. Yang kedua yaitu hak penggunaan aset dalam operasi. Kewajiban, pihak yang memberikan pinjaman tidak memiliki hak menggunakan aset dalam operasi perusahaan, sedangkan pada ekuitas pemilik berhak mengontrol dan menggunakan aset perusahaan dalam operasional. Yang ketiga yaitu substansi ekonomi perjanjian. Pada kewajiban ada kontrak yang jelas mengenai pembayaran kembali atau kewajiban tertentu seperti bunga atau pokok utang. Pada ekuitas bersifat residual yaitu hak atas sisa aset setelah semua kewajiban dipenuhi. Selanjutnya yaitu komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama terdiri dari modal setoran, modal bentukan, dan lain-lain. Modal setoran berasal dari pemegang saham terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama modal yuridis, yaitu penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi atau saham terkonversi, dan pemesanan saham. Yang kedua yaitu modal setoran lain, terdiri dari premium modal saham atau agio, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturasi kapital, dan revaluasi aset. Sedangkan yang kedua yaitu modal bentukan berasal dari hasil operasional atau aktivitas internal dari perusahaan seperti laba atau rugi dari laporan laba rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan akuntansi. Sedangkan pada yang ketiga yaitu lain-lain mencakup elemen-elemen ekuitas yang tidak masuk dalam kategori sebelumnya, tergantung pada standar akuntansi atau kebijakan perusahaan. Tujuan penyajian ekuitas. Yang pertama, menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen terkait mengelola sumber daya perusahaan dan seberapa efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya terkait kinerja historis dan prospek masa depan investasi. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang kewajiban yuridis perseroan terkait kewajiban hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Yang pertama, tujuan penyajian. Modal setoran dan laba ditahan memiliki tujuan penyajian yang berbeda, yaitu untuk memberikan informasi tentang sumber daya keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Yang kedua, sumber yang berbeda. Modal setoran berasal dari setoran modal oleh pemilik atau pemegang saham, sedangkan laba ditahan berasal dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan dan tidak sebagai dividen. Yang ketiga, kandungan informasi yang berbeda. Modal setoran menunjukkan dana dasar yang digunakan untuk membiayai perusahaan, sedangkan laba ditahan menunjukkan keuntungan atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang keempat, penyebab perubahan yang berbeda. Perubahan pada modal setoran disebabkan oleh transaksi modal, sedangkan perubahan dalam laba ditahan disebabkan oleh kinerja perusahaan dan keputusan untuk terkait laba. Yang kelima, transaksi modal versus operasi. Modal setoran terkait dengan transaksi modal, sedangkan laba ditahan terkait dengan transaksi operasi perusahaan.
Baik, selanjutnya modal pemegang saham lain-lain. Modal pemegang saham tidak hanya berasal dari modal setoran dan laba ditahan. Ada juga komponen lain seperti apresiasi aset, donasi dari pihak luar, hak minoritas, dan sumber lain yang turut membentuk ekuitas. Hal-hal ini mencerminkan kontribusi atau nilai tambah yang tidak berasal dari transaksi saham langsung. Lalu modal yuridis versus modal setoran lain. Modal setoran dibagi menjadi dua, yaitu modal yuridis yang merupakan jumlah minimal yang harus disetor dan dipertahankan, berfungsi sebagai perlindungan bagi pihak eksternal terutama kreditor, dan modal setoran lain atau agio atau premium yang merupakan kelebihan setoran di atas nilai nominal atau nilai saham. Selanjutnya, besarnya modal yuridis. Besarnya modal yuridis tergantung pada jenis saham. Jika saham bernominal, maka dihitung dari nominal dikali jumlah saham. Bila tak bernominal tapi ada nilai nyataan, pakai nilai tersebut. Dan jika tanpa nilai, seluruh dana masuk jadi modal yuridis. Tapi secara akuntansi, pemisahan ini kurang relevan karena semua dana sebetulnya menjadi penyangga terhadap resiko perusahaan. Selanjutnya, perubahan setoran. Nah, di sini terdapat 7, yaitu pemesanan saham, obligasi terkonversi, saham istimewa terkonversi, dividen saham, hak beli saham, saham treasury. Yang pertama yaitu pemesanan saham. Pemesanan saham dapat dihitung dengan cacah saham yang dipesan dikali harga yang disepakati. Nah, untuk syarat diakuinya, yang pertama bersifat klaim hukum yang tidak dapat dibatalkan, yang kedua akan ditagih dalam waktu yang pasti dan tidak terlalu lama. Selanjutnya yaitu obligasi terkonversi. Nah, ini dapat diubah statusnya menjadi saham atas kehendak pemegang obligasi. Pada saat diambil, berapakah jumlah rupiah yang diakui sebagai modal setoran. Nah, untuk alternatif pengukurannya ada 3. Yang pertama, nilai bawaan obligasi, yaitu jumlah yang dicatat dalam buku saat ini. Yang kedua, harga pasar obligasi, yaitu nilai pasar obligasi pada saat ditukar. Dan yang ketiga, harga pasar saham, yaitu harga pasar saham yang menjadi hasil penukaran saat itu. Saham istimewa terkonversi. Saham istimewa dapat diubah menjadi saham biasa sesuai keinginan pemegangnya. Ketika hak konversi dilaksanakan, berapa jumlah rupiah yang harus diakui sebagai modal setor? Alternatif pendekatan yang bisa digunakan, yang pertama pendekatan 1 transaksi, yang kedua pendekatan 2 transaksi. Dividen saham. Dividen yang dibagikan tidak dalam bentuk kas, melainkan dalam bentuk saham, dan dapat disertai dengan kapitalisasi ataupun tidak. Jika dividen tersebut dikapitalisasi, berapa besar nilai rupiah yang harus dikonversi menjadi modal setoran? Alternatif pendekatan yang dapat digunakan ialah, yang pertama berdasarkan nilai nominal saham, yang kedua berdasarkan nilai pasar saham. Hak beli saham. Hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru. Jika harga beli saham lebih rendah dari saham setara yang beredar, apakah hak beli perlu dikapitalisasi? Ya, selisih antara harga pasar dan harga beli dapat diakui sebagai tambahan modal di store atau dikapitalisasi. Lalu apa bedanya dengan warrant dan opsi saham? Hak beli itu diberikan kepada pemegang saham lama sebagai hak istimewa. Lalu warrant diterbitkan oleh perusahaan, bisa diperjualbelikan, dan biasanya menyertai surat berharga lain. Yang ketiga, opsi saham. Instrumen derivatif yang diperjualbelikan di pasar dan dapat dibuat oleh investor, bukan hanya perusahaan. Opsi saham merupakan instrumen derivatif yang memberikan hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual sejumlah saham tertentu. Opsi ini diterbitkan atau ditulis oleh satu investor dan kemudian diperjualbelikan kepada investor lain. Call option, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Umumnya dibeli ketika ada harapan harga saham akan naik. Yang kedua, put option, memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dibeli ketika investor memprediksi harga saham akan turun. Profil laba rugi pemegang atau pembeli call option. Grafik di samping menunjukkan bahwa jika harga saham di pasar lebih tinggi daripada harga pengambilan atau strike price, pemegang call memperoleh keuntungan. Lalu untuk kerugian maksimum terbatas pada jumlah premi atau harga opsi yang dibayarkan di awal. Titik impas terjadi saat harga saham sama dengan harga pengambilan ditambah dengan premi. Profil laba rugi call dan put option. Pembeli call, potensi keuntungan tidak terbatas seiring kenaikan harga saham, sedangkan kerugian terbatas pada premi yang dibayar. Penerbit call, keuntungan maksimal terbatas pada premi yang diterima, namun berisiko mengalami kerugian tak terbatas jika harga saham naik signifikan. Sedangkan untuk pembeli put, mendapat keuntungan jika harga saham turun di bawah harga pengambilan. Kerugian dibatasi pada jumlah premi yang dibayar. Penerbit put, keuntungan maksimal hanya sebesar premi, tetapi bisa mengalami kerugian besar jika harga saham jatuh jauh di bawah harga pengambilan.
Baik, yang selanjutnya yaitu program opsi saham karyawan atau Employee Stock Option Program. ESOP adalah hak yang diberikan kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan dalam jumlah tertentu. Secara teoritis, hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Yang pertama, apakah opsi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk imbalan kerja? Yang kedua, jika iya, kapan sebaiknya pengakuan imbalan tersebut dilakukan? Dan yang ketiga, dalam periode mana manfaat dari imbalan tersebut seharusnya diakui? Kemudian warrant. Warrant merupakan hak untuk membeli saham yang ditawarkan perusahaan kepada pihak di luar pemegang saham. Beberapa karakteristik utamanya meliputi yang pertama, warrant memiliki perbedaan signifikan dibandingkan hak beli saham atau opsi saham biasa. Yang kedua, terdapat berbagai jenis warrant seperti warrant lepas, warrant lekat, dan warrant bebas. Ketiga, masing-masing jenis warrant tersebut memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda. Dan yang keempat, yaitu salah satu isu akuntansi penting adalah bagaimana memisahkan nilai warrant dari harga sekuritas terkait saat warrant diambil, sesuai dengan ketentuan dalam PSAK nomor 4. Selanjutnya yaitu saham treasury. Saham treasury adalah saham yang ditarik kembali dari peredaran oleh perusahaan untuk sementara waktu dan dapat diterbitkan kembali di kemudian hari. Tantangan akuntansi yang muncul antara lain pertama, akun mana yang harus didebit saat saham ditarik kembali, apakah modal saham, agios saham, atau laba ditahan. Yang kedua, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap selisih antara harga penarikan dan harga penerbitan kembali saham, apakah dicatat sebagai satu transaksi atau dua transaksi terpisah. Baik, selanjutnya pada bagian ini yaitu membahas mengenai masalah akuntansi saat perusahaan menarik kembali dan menerbitkan kembali saham yang menggunakan pencatatan satu transaksi. Awalnya, perusahaan memiliki ekuitas sebesar kas 1.200.000, modal saham 1 juta, dan agios saham 200.000. Nah, saat menarik 25% saham, nilai bukunya adalah 400.000, tapi hanya menerima kas 250.000, sehingga muncullah selisih rugi sebesar 60.000. Saham itu kemudian diterbitkan lagi dan menghasilkan 340.000. Kemudian permasalahannya, yaitu bagaimana mencatat rugi 60.000 ini. Ada 3 pilihan. Yang pertama, dicatat sebagai rugi, kedua, dikurangkan dari agios saham, atau ketiga, ini dikurangi dari modal saham. Setiap cara ini mencerminkan pendekatan akuntansi yang berbeda-beda. Baik, yang selanjutnya yaitu pencatatan selisih dua transaksi. Pada tabel ini menunjukkan 3 alternatif pencatatan selisih 60.000 tadi dari penarikan dan penerbitan saham. Alternatif pertama yaitu selisih dibebankan penuh ke laba ditahan. Alternatif kedua, selisihnya itu dibagi, sebagian mengurangi agios saham dan sebagian mengurangi laba ditahan. Dan alternatif ketiga yaitu selisih seluruhnya itu dibebankan ke laba ditahan tanpa menyentuh agios saham. Ketiga alternatif ini menunjukkan pilihan perlakuan akuntansi yang dapat memengaruhi laporan keuangan dan penilaian terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu perubahan laba ditahan. Perubahan dalam laba ditahan yang bukan berasal dari transaksi modal mencakup yang pertama, penyesuaian terhadap periode sebelumnya, 2, koreksi atas kesalahan pencatatan, 3, dampak dari perubahan metode akuntansi, dan yang keempat adalah efek dari kuasi dan reorganisasi. Permasalahan teoritis yang muncul adalah apakah perubahan-perubahan ini langsung disesuaikan terhadap laba ditahan atau harus terlebih dahulu dilaporkan melalui laporan laba rugi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar perlakuan. Yang pertama ada karakteristik transaksi. Nah, transaksi dalam perusahaan ini dibagi atau dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada transaksi operasi atau dengan non-pemilik, yaitu merupakan transaksi yang terjadi dalam aktivitas bisnis normal dengan pihak luar, misalnya pelanggan, pemasok, karyawan, dan pemerintah. Nah, untuk contohnya sendiri seperti penjualan produk, pembayaran gaji, dan pembayaran pajak. Nah, yang kedua ada transaksi modal yang dengan pemilik. Nah, ini merupakan transaksi antara perusahaan dan pemilik modal. Untuk contohnya sendiri adalah penerbitan saham, pembayaran dividen, dan pembelian kembali saham atau buyback. Kemudian yang selanjutnya terdapat 3 pendekatan statement laba rugi. Yang pertama adalah kinerja normal atau current operating performance. Nah, ini tuh fokus pada hasil dari operasi utama perusahaan. Nah, transaksinya tidak berulang atau luar biasanya tidak dimasukkan. Kemudian yang kedua ada semua termasuk atau all inclusive. Semua perubahan dalam ekuitas atau yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik ini dicatat, termasuk keuntungan atau kerugian luar biasa. Kemudian yang ketiga ada laba komprehensif atau comprehensive income. Pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan all inclusive ditambah dengan unsur yang belum direalisasi seperti keuntungan atau kerugian dari selisih kurs. Nah, perubahan nilai wajar aset keuangan dan lain-lain.
Nah, untuk yang selanjutnya adalah pendekatan statement laba rugi. Pendekatan ini terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama adalah kinerja normal atau current operating performance. Ini fokus pada hasil dari operasi utama perusahaan. Nah, transaksinya tidak berulang atau luar biasanya tidak dimasukkan. Kemudian yang kedua, semua termasuk atau all inclusive. Semua perubahan dalam ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik dicatat, termasuk keuntungan atau kerugian luar biasa. Kemudian yang ketiga, ada laba komprehensif atau comprehensive income. Nah, pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan all inclusive, ditambah dengan unsur yang belum direalisasi seperti keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, perubahan nilai wajar aset keuangan, dan lain-lain. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian periode lalu. Menyesuaikan laba ditahan awal periode ditemukannya jumlah perubahan sehingga tidak dapat tampak dalam statement laba rugi periode tersebut. Nah, biasanya berkaitan dengan masalah ketidakpastian masa lalu. Yang pertama, terdapat pro dan kontra. Yang kedua, P dan L menolak dengan alasan pengelolaan aset. Kemudian yang ketiga, FASB menganut P dan L dengan pengecualian. Baik, yang selanjutnya adalah koreksi kesalahan. Terdapat 3 kesalahan yang biasanya ditemui. Yang pertama adalah kesalahan hitung atau mathematical mistakes. Nah, biasanya itu seperti penjumlahan atau pengurangan yang keliru. Kemudian yang kedua ada kesalahan aplikasi prinsip akuntansi atau mistakes in application of accounting principle. Nah, misalnya menggunakan metode depresiasi yang salah atau pengakuan pendapatan yang tidak sesuai standar akuntansi. Kemudian yang ketiga ada kelalaian atau penyalahgunaan fakta. Nah, kesalahan karena mengabaikan informasi yang tersedia atau menggunakan data yang salah dalam pencatatan. Nah, jika ditemukan kesalahan maka harus diperbaiki. Untuk perlakuannya sendiri adalah yang pertama yaitu penyesuaian laba ditahan, yang kedua penyesuaian modal setoran lain, dan yang ketiga adalah komponen statement laba rugi. Ini seperti bila terjadi kesalahan di periode berjalan dan memengaruhi pendapatan atau beban, maka disesuaikan dalam laporan laba rugi atau periode yang bersangkutan. Baik, yang selanjutnya adalah perubahan akuntansi. Apa sih perubahan akuntansi itu? Perubahan yang terjadi dalam cara suatu entitas mencatat, mengukur, atau melaporkan transaksi keuangan. Nah, sumber perubahan akuntansi ini ada 3. Yang pertama adalah prinsip atau metode, seperti perubahan dalam kebijakan akuntansi. Yang kedua adalah taksiran atau perubahan estimasi. Kemudian yang ketiga, kesatuan pelapor atau pelaporan, yaitu perubahan dalam entitas yang melapor. Kemudian ada perlakuan akuntansi atas perubahannya. Yang pertama adalah penyesuaian sekarang. Nah, perubahan itu diterapkan hanya untuk periode berjalan dan masa depan atau prospektif. Nah, contohnya adalah perubahan estimasi. Kemudian yang kedua ada penyesuaian retroaktif, yaitu perubahan yang diterapkan seolah-olah kebijakan baru yang telah diterapkan sejak awal sehingga laporan tahun sebelumnya disesuaikan. Contohnya adalah perubahan prinsip akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian sekarang dan retroaktif. Nah, gabungan dari keduanya ini jika ada unsur yang perlu segera diakui di periode berjalan dan penyesuaian historis. Nah, kita bisa melihat berbagai perubahan persyaratan dan prosedur perlakuan dalam APB nomor 20, SFAS nomor 16, dan PASK nomor 25. Baik, yang selanjutnya adalah kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi adalah proses reorganisasi secara akuntansi tanpa melalui reorganisasi hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar, kemudian mengeliminasi saldo defisit yang ada dalam ekuitas. Tujuannya adalah memberikan awal baru secara akuntansi bagi entitas seolah-olah perusahaan tidak pernah mengalami kerugian sebelumnya.
Untuk syarat kuasi reorganisasi adalah yang pertama, terdapat defisit yang cukup material. Yang kedua, prospek yang menjanjikan. Yang ketiga, tidak dalam proses kepailitan. Yang keempat, tidak melanggar hukum. Yang kelima, ekuitas menjadi positif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian ekuitas pemegang saham dalam konteks perlindungan yuridis dalam kebangkrutan dan penyerapan divisi mendasari penyajian. Nah, pada gambar di bawah ini terdapat panah ke atas dan menunjuk ke bawah. Itu artinya semakin bawah suatu elemen dalam urutan ini berarti semakin cepat diserap saat terjadi kerugian dan semakin sedikit perlindungan hukumnya saat perusahaan bangkrut. Nah, saya akan menjelaskan untuk yang bagian kiri, yaitu urutan penyerapan rugi. Untuk laba ditahan sendiri akan diserap terlebih dahulu jika ada kerugian. Kemudian modal saham biasa dan agio saham biasa akan diserap setelah laba ditahan habis. Kemudian modal saham istimewa atau agio saham istimewa tentu saja akan diserap setelah saham biasa itu habis. Nah, untuk kewajiban merupakan komponen terakhir yang akan terganggu jika kerugian sangat besar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagian kanan, yaitu urutan perlindungan. Untuk kewajiban sendiri, karena dia paling atas, maka dia adalah komponen yang paling dilindungi atau harus dibayar terlebih dahulu dalam kondisi kebangkrutan. Kemudian untuk modal saham istimewa atau agionya itu lebih terlindungi dibanding saham biasa. Untuk modal saham biasa dan agionya lebih rentan terhadap kerugian. Nah, untuk laba ditahan sendiri paling tidak dilindungi dan menjadi penyangga utama kerugian. Selanjutnya yaitu rincian laba ditahan dan laba komprehensif. Untuk rincian laba ditahan dengan dasar rincian yaitu sumber POS, di mana pasar proses dalam laporan laba rugi menjadi rincian sumber perubahan laba ditahan. Lalu ada tujuan yaitu untuk menjelaskan penggunaan laba ditahan atau ke aset mana saja jumlah laba ditahan itu dialokasikan. Selanjutnya yaitu laba komprehensif. Nah, pokok pemikirannya yaitu pemisahan transaksi operasional versus ekuitas harus ada perbedaan yang jelas antara transaksi yang terjadi karena kegiatan utama perusahaan seperti jual beli barang atau jasa dengan transaksi yang berhubungan dengan pemilik perusahaan seperti pembagian dividen dan atau penerbitan saham. Nah, selanjutnya yaitu pembeda antara aset operasional dan aset investasi. Nah, perlu dibedakan antara aset yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari dan aset yang dipakai untuk investasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu termasuk pos luar biasa dan buy passing item. Nah, laporan keuangan itu harus bisa menunjukkan kejadian-kejadian khusus yang jarang terjadi dan tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap laporan laba rugi dengan pendekatan menyeluruh atau full inclusion. Nah, semua jenis pendapatan dan beban itu termasuk yang tidak biasa sebaiknya dimasukkan dalam laporan laba rugi agar informasi yang diberikan itu lengkap dan menyeluruh. Materi selanjutnya yaitu komponen potensial pembentuk laporan laba rugi atau LR. Nah, yang pertama pos operasi atau pendapatan dan biaya. Yang kedua pos operasi tambahan yaitu pendapatan dan biaya lain. Nah, selanjutnya yaitu ketiga itu pajak penghasilan. Yang keempat operasi yang dihentikan. Kelima pos luar biasa. Keenam pengaruh perubahan prinsip atau mode akuntansi. Yang ketujuh pengaruh perubahan estimasi dan ke-8 itu perubahan dalam sekuritas dan komitmen tak reguler. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen-komponen ini menentukan pendekatan dalam penyajian laporan laba rugi. Apakah kinerja saat ini itu semua termasuk atau laba komprehensif. Sebelumnya yang dijelaskan bahwa sebelumnya itu ada komponen yang masuk, apakah bisa masuk semua termasuk atau laba komprehensif. Nah, selanjutnya yaitu komponen statement laba rugi. Nah, terdapat keterangan legenda yaitu KS kinerja sekarang, ST semua termasuk, LK laba komprehensif. Yang pertama ada pos operasi yang dimana KS termasuk menampilkan kinerja inti perusahaan dari pendapatan dan biaya operasional utama, lalu ST-nya termasuk, LK-nya termasuk. Untuk kedua pos operasi tambahan yaitu KS termasuk, ST termasuk, LK termasuk. Yang ketiga pajak penghasilan, KS termasuk, ST termasuk, LK termasuk. Untuk empat itu operasi hentian yaitu KS tidak termasuk, ST termasuk, LK termasuk.
Untuk kelima, pos luar biasa, KS tidak termasuk, ST termasuk, LK termasuk. Yang keenam itu pengaruh perubahan prinsip atau metode, yaitu KS tidak termasuk, ST termasuk, LK termasuk. Yang ketujuh, pengaruh perubahan estimasi, yaitu KS-nya tidak termasuk, ST-nya termasuk, LK-nya tidak termasuk. 8 itu perubahan ekuitas dan pemilik lainnya termasuk penerobos dan koreksi. Nah, KS-nya tidak termasuk, ST tidak termasuk, tapi LK-nya termasuk. Materi selanjutnya yaitu pendekatan laba komprehensif dan semua termasuk versus laba komprehensif. Nah, untuk pendekatan laba komprehensif, ada pertama ada laba operasi utama atau income from major operation, lalu yang kedua laba operasi berlanjut atau income from continued operation, yang ketiga laba periode atau earning, yang keempat laba periode bersih net earning, yang kelima laba komprehensif atau comprehensive income. Nah, dalam menyusun laporan laba rugi, ada dua pendekatan utama yang digunakan untuk menyajikan informasi laba, yaitu pertama ada pendekatan semua termasuk atau all inclusive income, yaitu pendekatan ini mencatat semua unsur pendapatan dan beban termasuk yang tidak biasa atau jarang terjadi ke dalam laporan laba rugi. Nah, namun batas akhirnya itu adalah laba periode bersih atau net earning sebelum perubahan ekuitas non pemilik. Nah, yang kedua ada pendekatan laba komprehensif, yaitu comprehensive income, di mana pendekatan ini itu lebih lengkap dari semua termasuk. Nah, selain memasukkan semua elemen dalam laba bersih, juga menambahkan komponen ekuitas non pemilik lainnya, seperti keuntungan atau kerugian dari revaluasi aset atau selisih kurs. Nah, hasil akhirnya adalah laba komprehensif yang mencerminkan seluruh perubahan kekayaan perusahaan dalam satu periode selain yang berasal dari transaksi pemilik, misalnya seperti setoran modal atau pembagian dividen. Contohnya yaitu ada laba dari operasi utama sebesar 10 juta, lalu setelah dikurangi pajak dan ditambah pendapatan lainnya akan menghasilkan laba periode sebesar 7,5 juta, lalu setelah ditambah pengaruh perubahan akuntansi menghasilkan laba periode bersih atau net earning yaitu 7,9 juta, lalu setelah ditambah perubahan ekuitas pemilik lainnya akan menghasilkan laba komprehensif sebesar 8,2 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.